Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Guri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah dari metode riset sistem informasi yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Bray Nicholas Octaviano dengan NIM 2019-081-007. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap siswa yang baru masuk sekolah maupun yang tidak sekolah. Pendidikan bagi siswa bisa melalui lingkungan yang baru masuk sekolah, naik tingkat pertama dan juga tingkat ke atas. Orang tua juga berperan penting dalam membantu anaknya melanjutkan proses pembelajarannya. Tidak sedikit dari siswa, bahkan mahasiswa yang memberikan keluhan pada aplikasi yang dimiliki sekolah secara pribadi. Bahkan aplikasi yang sering digunakan seluruh siswa dapat menjadi keluhan bagi beberapa penggunanya. Tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki setiap tampilan yang digunakan untuk mempermudah siswa mencerna aplikasi yang digunakannya. Pembelajaran daring memberikan kesempatan peserta didik belajar dengan keleluasan waktu belajar serta dimanapun peserta didik dan guru berada. Peserta didik dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Selain itu, banyak juga sekolah yang membuat aplikasi sendiri sebagai salah satu pembelajaran siswanya saat daring. Proses pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Siswa perlu dibimbing para guru dalam menjalani proses pembelajaran agar tidak ada yang tertinggal di setiap mata pelajaran. Siswa akan terbiasa dari setiap penggunaan aplikasi pendidikan jika benar-benar tampilan aplikasi dibuat semenarik mungkin. Dengan menerapkan pembelajaran daring dan memberikan siswa pemahaman yang baik dalam penggunaan aplikasi, membuat sistem pembelajaran di sekolah menjadi lancar. Pendidikan akan menjadi lebih mudah ketika siswa paham algoritma aplikasi sekolah. Identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Pengguna aplikasi yang gaptek belum terbiasa menggunakan aplikasi, sehingga tidak sedikit yang dalam penggunaannya berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua, desain UI aplikasi yang rumit menyebabkan pengguna, khususnya yang gaptek, merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga, UI aplikasi kurang informatif, tidak memberikan informasi proses atau tahapan, sehingga menyesatkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kedua, rumusan masalah. UI aplikasi penunjang pendidikan yang rumit dan kurang informatif menyebabkan pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi mengalami kesulitan dalam adaptasi menggunakan aplikasi tersebut. Ruang lingkup dan batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup. Pada pembahasan ini akan terfokus pada 1. Koresponden siswa yang menjalani pembelajaran secara online. Kedua, memberikan pemahaman yang mendasar dalam menggunakan sistem informasi dalam aplikasi agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ketiga, merancang tampilan pada aplikasi agar mudah dimengerti siswa di Mojokerto pada tahun 2019. Batasan masalah. Pada saat ini, siswa menggunakan aplikasi sebagai kunci utama pembelajaran di masa pandemi. Siswa mengerjakan tugas, mengikuti kelas, dan mengerjakan ujian mengikuti aturan sekolah dengan menggunakan aplikasi online. Siswa dapat tertinggal jika tidak diberikan petunjuk dalam mengikuti kemauan guru dan sekolah. Dengan begitu, siswa perlu diberikan tampilan yang sesuai dengan memberikan tampilan juga petunjuk dari setiap menu di aplikasi agar mudah dimengerti dan masuknya pemahaman bagi siswa. Pertumbuhan teknologi sangat cepat diiringi siswa yang perlu menyesuaikan dirinya dalam menggunakan aplikasi yang ada. Dasar pemahaman dapat diberikan antara bimbingan siswa dan guru, melakukan edukasi bagaimana cara memakai aplikasi diiringi praktek, dan juga memastikan apakah siswa tersebut sudah menggunakannya dengan benar. Terkadang, hal ini disepelekan pada pihak sekolah hingga menjadi dampak buruk bagi para siswanya, sehingga pihak sekolah perlu memperhatikan para siswa demi minat siswa.
Pada tahun 2019, siswa SMA di Mojokerto kesulitan dalam mengerjakan ujian USBN melalui smartphone. Siswa harus memperbesar tampilan aplikasi itu sendiri yang membuat para siswa kesulitan. Oleh karena itu, aplikasi di smartphone perlu penyesuaian sendiri dibanding komputer maupun laptop. Karena untuk menyesuaikan tampilan, komputer dan smartphone tentu memiliki responsif aplikasi yang berbeda. Maksud, tujuan, dan rumusan hipotesa. Maksud dan tujuan. Pertama, riset ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode riset sistem informasi. Yang kedua, riset ini ditujukan untuk para siswa agar lebih memahami penggunaan tiap aplikasi yang akan digunakan. Ketiga, riset ini dibuat agar aplikasi penunjang pendidikan dapat disesuaikan untuk memberikan kemudahan bagi siswa. Rumusan hipotesa. Meningkatkan user interface menjadi salah satu kunci bagi siswa dalam penerapan terbiasa yang menggunakan aplikasi. Aplikasi pembelajar pendidikan memerlukan tampilan yang nyaman bagi murid maupun guru. Dengan membuat tampilan yang sesuai, sistem siswa menjadi lebih mudah dalam mengerjakan maupun belajar. Oleh karena itu, tampilan menjadi salah satu bagian yang menarik bagi siswanya. Final esilitasi. Di sini terdapat fungsional, yaitu saya ingin sistem dapat melakukan dari customer. Yang pertama, menampilkan halaman utama. Kedua, menampilkan halaman registrasi. Ketiga, user dapat melakukan registrasi. Keempat, menampilkan halaman login. Kelima, user dapat melakukan login. Keenam, menampilkan halaman utama. Ketujuh, menampilkan menu profile. Kedelapan, menampilkan informasi member. 9, menampilkan menu order. 10, user dapat melakukan order. 11, menampilkan menu pembayaran. 12, user dapat melakukan pembayaran. 13, menampilkan riwayat pembayaran. 14, user dapat mengunduh riwayat pembayarannya. 15, menampilkan data order untuk admin. 16, admin dapat melakukan CRUD pada order. 17, menampilkan data pembayaran untuk admin. 18, admin dapat melakukan CRUD data pembayaran. 19, menampilkan kursus. 20, admin dapat melakukan CRUD data kursus. 21, melakukan logout. Non-fungsional. Yang pertama ada UI UX atau tampilan mudah digunakan. Yang kedua responsif dan dinamis. Yang ketiga website. Itu dari final esilitasi. Kenapa saya bilang ada member? Member itu nanti saat aplikasi sudah jadi dan murid menggunakannya, itu ada yang namanya premium dan juga free member. Itu digunakan ketika ada konten yang premium, itu siswa perlu melakukan pembayaran untuk menjadi member, lalu bisa menggunakan konten premium tersebut. Jikalau free member, itu siswa dan mahasiswa hanya bisa menggunakan konten yang free saja. Perancangan dan pengembangan use case, spesifikasi use case. Di sini ada mobile learning. Admin akan mengelola website, kemudian login. Lalu user atau tamu akan melihat tampilan depan website. Kemudian manajer akan mengelola kursus dan juga pembuat kursus bekerja sama dengan manajer dalam mengelola kursus untuk website. Kemudian pengajar akan melakukan nilai pada siswa untuk dari setiap kursus yang dilakukan. Kemudian melakukan login dan juga pengajar mengelola aktivitas kegiatan kursus. Lalu terakhir siswa melakukan kegiatan kursus yang ada di website tersebut. Kemudian di sini terdapat registrasi, yaitu aktor pelanggan, dan kemudian deskripsinya itu pelanggan melakukan pendaftaran akun baru. Normal kursnya aktor melakukan pendaftaran dengan menggunakan username, email, dan password. Kemudian sistem akan memeriksa validasi data, menampilkan alert berhasil tidaknya pendaftaran. Preconditionnya pelanggan belum memiliki akun. Post condition pelanggan tidak dapat melakukan login.
Nama use case login. Nama aktor melakukan pelanggan dan admin. Deskripsi aktor melakukan login. Aktor melakukan login dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Sistem memeriksa validasi data dan menampilkan alert berhasil atau tidaknya login. Kemudian precondition, aktor belum memiliki login. Post condition, aktor berhasil login dan masuk ke dalam halaman utama. Melihat konten yang tersedia. Aktor pelanggan, deskripsi aktor yang melihat konten tersebut. Normal course-nya, aktor melihat konten yang ada. Sistem akan menampilkan konten yang ada. Precondition, konten yang tersedia berbayar. Konten dapat dibuka setelah menjadi member. Assumption-nya yaitu tidak menjadi member. Nama use case yaitu konsultasi kursus atau layanan. Aktor pelanggan, deskripsi pembeli dapat melakukan konsultasi. Aktor klik button konsultasi, sistem menampilkan form konsultasi. Precondition, pelanggan ingin melakukan konsultasi. Post condition, pelanggan sudah berkonsultasi. Nama use case pembayaran. Aktor pelanggan, deskripsi pelanggan melakukan pembayaran. Normal course, aktor melakukan pembayaran. Sistem akan menyimpan data pembayaran. Kemudian preconditionnya pelanggan belum melakukan pembayaran. Post condition, pelanggan berhasil melakukan pembayaran. Assumption, pembayaran gagal. Nama use case, mengelola data booking pelanggan member. Aktor admin, deskripsi menu admin untuk mengelola member pelanggan. Normal course-nya aktor yang mengelola data, kemudian sistem menampilkan data member. Precondition, data member belum dikelola oleh admin. Post condition, data sudah dikelola oleh admin. Nama use case data member, aktor admin member. Deskripsi data member yang sudah dikelola. Normal course, aktor melihat data member, melakukan konfirmasi member. Sistem menampilkan data member yang diterima. Precondition, admin melihat data member yang telah masuk. Post condition, admin mengkonfirmasi kepada pelanggan yang telah menjadi member berhasil. Nama use case terakhir adalah data pembayaran. Aktor admin, deskripsi data yang didapatkan dari pembayaran yang pelanggan telah bayarkan. Normal course, aktor melihat data pembayaran dan juga melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian sistem menampilkan data pembayaran dan menampilkan alert pembayaran berhasil atau tidak. Precondition, admin melihat data member. Post condition, admin melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian di sini ada activity diagram, yaitu login. Di pelanggan ini akan memulai start, kemudian halaman utama, lalu menu akun, dan menampilkan login. Lalu jika berhasil akan masuk ke tampilan pada akun. Kalau tidak akan menampilkan login untuk input email password lagi. Kemudian di sini ada menu admin, yaitu halaman utama admin, kemudian memilih menu update konten, menampilkan update konten, dan juga akan menyimpan dan berhasil dipublish untuk menjadi konten kursus yang akan ditampilkan di aplikasi. Oke, sekian mungkin itu presentasi dari saya di mata kuliah metode riset sistem informasi. Terima kasih untuk dosen Pak Guri dan juga teman-teman yang telah mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.